Halo guys, selamat sore menjelang malam. Berjumpa lagi bersama kami di Pela Motor 88 Channel. Kali ini saya menangani sebuah motor Jupiter Jet. Jupiter Jet ini kemarin sudah sampai ke bengkel, tapi saya tidak sempat membuka, bahkan tidak sempat merekam ya, karena kemarin banyak pekerjaan. Jadi hari ini baru sempat saya menangani motor ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan penanganan, terlebih dahulu kita lakukan pengecekan melihat kondisi awal seperti apa. Menurut informasi pemilik motor ini ngasap putih dan juga tidak bertenaga. Ngasap putih ini teman-teman juga menjadi penyebab tidak bertenaga, karena asap putih ini mengganggu pembakaran sehingga pembakaran tidak normal, karena membakar yang bukan seharusnya, membakar oli. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman, masalah asap putih. Asap putih ini adalah oli yang masuk ke ruang bakar sehingga ikut terbakar. Dari mana masuknya oli? Masuknya oli ke ruang bakar melalui dua tempat. Yang pertama melalui ring piston dan blok. Kemungkinan ringnya sudah tidak kebuka, jadi tidak kuat menahan oli, tidak bisa menyapu oli, bahkan oli itu lolos ke ruang bakar. Yang kedua, oli masuk itu ke ruang bakar melalui seal clip. Biasanya seal clip itu sudah oblak atau sudah longgar, jadi tidak bisa menahan oli. Karena sirkulasi oli, tekanan oli ketika mesin motor ini hidup, tekanan oli itu kuat sekali teman-teman. Jadi akan lolos ke dalam ruang pembakaran melalui seal clip tadi yang sudah longgar. Nah, selanjutnya bagaimana cara penanganan ngasap putih dan juga tidak bertenaga. Sebelumnya saya akan tes hidupkan mesinnya. Kita cek kondisi awalnya. Oke teman-teman, tadi sudah saya tes hidupkan mesinnya. Ternyata memang benar informasi pemiliknya motor ini ngasap. Dan yang kedua tidak bertenaga. Yang menjadi faktor utama motor ini tidak bertenaga ya teman-teman, saya jelaskan sedikit. Perlu kita ketahui, tenaga utama pada motor ini yaitu di bagian mesin. Bagian mesin itu sendiri, blok, piston, dan kawan-kawan di area mesin ya, maksudnya bisa dipahami. Yang kedua, tenaga pendukung. Tenaga pendukung ini artinya tenaga setelah mesin itu hidup, tenaganya normal, lalu pindah ke tenaga pendukung, yaitu rangkaian kampas kopling dan juga mangkok ganda dan juga kampas ganda. Nah, itu adalah bagian tenaga pendukung. Setelah tenaga dari mesin itu oke, barulah pindah ke tenaga pendukung. Kalau kedua-duanya ini bermasalah, yang tadi mesin ini sudah ngasap putih, artinya tenaga sudah tidak kuat, sudah kelihatan tadi bahwa di knalpot mengeluarkan asap putih. Itu juga jadi pengaruh tidak ada tenaga ya teman-teman. Lalu yang kedua di sini di rangkaian kampas kopling dan juga kampas ganda belum kita ketahui. Oke, selanjutnya langkah apa yang akan kita lakukan untuk penanganan motor yang kurang tenaga ini dan ngasap putih? Saya akan membongkar dulu di bagian bak mesin. Kemudian kita akan membongkar di blok dan juga head.
perhatikan ke sini teman-teman, ini ternyata silnya juga sudah longgar ya, sudah oblak. Jadi oli yang dari bak mesin tadi keluar ke sini melalui sil engkol kaki tadi. Nah, kemarin sudah saya konsultasikan kepada pemiliknya, disuruh ganti ya. Sewaktu pemasangan nanti akan kita ganti dengan sil yang baru. Sebelum saya membuka bak oli ini, terlebih dahulu saya akan keluarkan olinya. Kata pemiliknya tadi olinya baru beberapa hari diganti, baru 2 hari yang lalu. Jadi saya akan keluarkan, nanti akan saya ambil dan saya pasang kembali oli yang dari dalam mesin ini. Coba teman-teman perhatikan, kenapa begini, olinya hanya sedikit sekali. Ya paling ya sekitar 100 ml ya teman-teman. Padahal pemiliknya bilang baru 2 hari yang lalu nih dimasukkan oli yang baru. Apa mungkin pengaruh dari makan oli tadi? Tapi 2 hari nggak mungkin secepat itu menghabiskan oli teman-teman. Ini kan seharusnya 800 ml. Coba lihat ini hanya sedikit sekali. Nanti akan saya masukkan ke dalam literan, saya ukur berapa ratus mililiter lagi yang tersisa. Kalau tidak keluar dari dalam mesin ya tidak mungkin teman-teman, karena lubang pembuangan olinya di bawah. Jadi dia pasti akan turun semua oli kalau kita buka lubang, kalau kita buka baut pengunci oli tadi. Perhatikan ke sini teman-teman, itu sudah sedikit hanya setetes saja keluar. Artinya ini olinya sudah habis keluar ya. Tapi kenapa hanya segini ya? Nanti akan saya ukur, saya perlihatkan. Coba perhatikan teman-teman, ini tidak meleset ya, perkiraan saya ini hanya 100 mili sampai di sini. Nah, ini apakah tidak diganti atau bagaimana ya, begitu kita kurang paham. Yang jelas faktanya olinya tinggal 100 ml. Jadi ini sebagai bukti, rekaman ini sebagai bukti, nanti saya akan perlihatkan kepada pemiliknya bahwa oli yang saya keluarkan dari bak mesinnya hanya berukuran 100 ml. Padahal 2 hari yang lalu dia bilang barusan diganti ya. Biasanya dia menggunakan oli Deltalup. Oli Deltalup itu teman-teman ketahui warnanya merah ya. Nah, saya perlihatkan warnanya. Tuh, jelas nggak teman-teman? Jelas nggak? Nah, ini bukan merah lagi teman-teman, sudah menjalani warna hitam. Jadi kalau 2 hari itu tidak mungkin olinya sampai berkurang, tinggal tersisa 100 ml. Dan juga warna oli begitu cepat berubah menjadi hitam. Nah, ini tidak ada kewajaran ya, menurut hemat saya. Ini kemungkinan tidak diganti. Oke, kita lanjut. Seterusnya, langkah selanjutnya adalah membuka bak oli. Kemudian kita akan lihat apakah rangkaian kampas kopling dan juga kampas ganda itu terjadi masalah yang menjadi kendala kurang tenaga. Oke teman-teman, tadi sudah saya buka bak olinya. Ini yang saya bilang tadi, rangkaian kopling teman-teman. Di sini letaknya, di dalam ini kampas koplingnya. Nanti akan saya bongkar, kita lihat kondisinya seperti apa, apakah benar sudah licin. Yang di belakang di sini
Di belakang sini adalah mangkok ganda. Kemudian di dalamnya kampas ganda. Ini adalah tenaga pendukung ya teman-teman, setelah tenaga utama di bagian mesin, lalu setelah mesin ini hidup lalu pindah ke bagian ganda. Apabila ganda dan juga mangkok gandanya ini sudah haus, tidak begitu kuat mencengkam, jadi di tarikan awal motor kita tidak bertenaga. Nah, ini yang menjadi penyebab tidak ada tenaga sewaktu di RPM tinggi. Oke, baiklah, saya akan bongkar terlebih dahulu. Saya akan perlihatkan kondisinya seperti apa. Yang ini adalah tutup rumah kopling ya teman-teman. Ini masih bagus. Di sini kalau Jupiter Z ini terdapat 5 ya, 5 baris kampas kopling. 1, ini platnya sebagai pemisah atau spasinya. 2, 3, 4. Ini plat yang pertama ini teman-teman, dia terdapat yang ini 5 lapis kampas kopling. Terus di bagian plat yang pertama ini teman-teman terdapat spring ya. Ini spring untuk menahan plat yang terakhir. Ini adalah stud atau tunjang untuk menunjang kampas kopling, untuk menunjang tutup ini tadi fungsinya. Fungsinya untuk menunjang tutup begini. Sewaktu masuk gigi, pindah gigi, ini akan tertekan ya, ini akan tertekan menjauh. Ini akan tertekan menjadi renggang ya teman-teman. Nah, sewaktu pemindahan gigi ini berfungsi untuk menekan tutup ini tadi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan buka rumah koplingnya terlebih dahulu. Saya menggunakan kunci sederhana untuk menahan rumah kopling ini, karena rumah kopling ini berputar ya teman-teman, jadi tidak mungkin kita memutar mornya ini kalau ininya tidak ditahan. Nah, karena di tempat saya tidak ada impact, jadi saya menggunakan alat sederhana ini. Semoga saja bisa terbuka, dan doakan tahun depan semoga saya mampu membeli impact ya, untuk mempermudah kita membuka mor pada objek yang berputar seperti ini. Caranya mudah teman-teman, hanya kita pasang di bagian rumah kopling, kita simpan di gigi-giginya ini. Yes. Ini terakhir. Nah, ini sudah terbuka teman-teman.
Apabila kita tidak mempunyai impact, kita juga bisa dengan menggunakan alat sederhana ini tadi ya teman-teman, untuk menahan agar objek yang kita buka itu tidak berputar. Ini sudah oblak ya teman-teman, sudah longgar antara rumah kopling dan juga gearnya, ini sudah longgar. Biasanya karetnya di dalam sini sudah mengecil ya. Nah ini pernah diganti teman-teman, kelihatan bekas gerenda, artinya dampernya atau karetnya sudah pernah diganti. Nah perhatikan di sini ini, dan juga yang ke sini ada sedikit ya, ke depan belakang kuat oblaknya. Yang kiri kanan ini keluar masuk juga ada. Besok akan saya konsultasikan kepada pemiliknya apakah ini juga akan kita benahi. Ini adalah bagian dari rangkaian kopling. Ini juga yang menyebabkan bunyi bising pada motor ya, kalau ininya terlalu longgar. Selanjutnya saya akan membuka mor di bagian mangkok ganda. Caranya bagaimana teman-teman? Nanti akan saya tahan dari sebelah sana, saya akan tahan kruk asnya dari sebelah kiri atau bak magnet. Nah di sini akan kita putar. Kalau kita menggunakan impact lebih mudah teman-teman, karena objeknya ini berputar ya. Nah cara membuka mor pada kruk as tadi atau mor mangkok ganda teman-teman, kita tahan menggunakan kunci 17 di bagian bak magnet. Nah seperti ini, kita tahan seperti ini ya. Oke teman-teman, tadi sudah kita tahan di mornya bagian bak magnet. Sekarang kita akan buka menggunakan kunci 19 ya teman-teman. Oke, sudah kebuka ya. Jangan sampai kita memukul menggunakan obeng atau sejenisnya, memukul dari samping. Nanti kruk asnya atau klensapnya akan bengkok ya di bagian ujung. Nah kita hindarkan, kita harus mencoba membuka menggunakan kunci ring pas nomor 19 dan juga menahan di bagian bak magnet menggunakan kunci 17. Ini cagenya ya teman-teman, yang fungsinya untuk engkol kaki. Apabila engkol kakinya los, maka ininya yang bermasalah. Dan juga ada haus di bagian mangkok. Biasanya penyakit engkol kaki los terdapat di sini, haus, mangkok ganda, dan juga cagenya sudah rusak. Nah ini seperti yang saya bilang tadi teman-teman, mangkok gandanya ini sudah terlalu dalam, ini baret-baretnya atau paritnya terlalu dalam sudah. Oke teman-teman, sudah saya keluarkan bagian ganda ini. Kampas gandanya juga sudah habis ya teman-teman. Nanti akan saya cuci dahulu, saya akan perlihatkan bagaimana kondisinya. Ini juga menjadi faktor utama juga, tadi tarikannya hilang dan lemot di gas awal ya.
kita sebulan. Oke teman-teman, sudah saya bersihkan. Inilah kondisi kampas gandanya sekarang. Kampas gandanya ini sudah tipis sekali ya, tipis sekali ini teman-teman. Kelihatan nggak ini? Nah, kelihatan ya. Semuanya sudah tipis. Ini karena haus pemakaian. Kebetulan ini sudah lama dipakai, sering mengangkat beban berat. Jadi pengaruhnya ke sini ya teman-teman. Yang kedua ini loncengnya tadi atau mangkok gandanya juga sudah habis ya, paritnya sudah dalam. Saya masukkan begini. Nah, perhatikan teman-teman, jaraknya ini sudah terlalu renggang. Ini sekitar 3 mili ya. Jaraknya 3 atau sampai 4 mili ini, renggang sekali ini teman-teman. Renggang sekali. Ini yang menyebabkan tidak ada tarikan di gas awal ya. Ini karena terlalu renggang. Besok akan saya konsultasikan dengan pemiliknya bahwa ini wajib kita ganti. Seharusnya kampas ganda dan juga mangkok ganda ini rapat ya. Jaraknya sekitar 1 mili atau 1 mili lebih ya di jaraknya di sini. Kalau begini wajar tidak ada tarikan di gas awal. Oke teman-teman, tadi sudah kita bongkar bagian kampas kopling dan juga kawan-kawannya. Selanjutnya saya akan membongkar bagian mesin yang menjadi sumber tenaga utama. Akan kita lihat kondisi ring pistonnya, bloknya, noken asnya seperti apa. Teman-teman, sudah terbuka bagian headnya. Kita perhatikan dari dekat. Ini kotor sekali ya teman-teman. Ini adalah kerak sisa pembakaran yang makan oli tadi. Sisa pembakaran oli yang ngasap putih. Akhirnya keraknya menumpuk seperti ini. Berapa tebal ini ya? Sekitar 2 mili ada ini teman-teman. Inilah yang menyebabkan kompresi berkurang. Karena apa? Ini kerak ini mengganjal di pintunya, klip ya. Jadi klipnya akan bocor. Kompresi akan berkurang ya, seperti itu ya teman-teman. Sekarang saya akan keluarkan bloknya, bagaimana kondisinya kita nanti akan lihat ya, bagaimana kondisi penyebab ngasap itu tadi dari mana ya teman-teman. Ke sini. Ini dong kameranya. Kelihatan nggak teman-teman? Nanti akan saya bersihkan terlebih dahulu, kemudian akan kita lihat sama-sama apakah bloknya ini baret, coreng-coreng atau kotor begitu ya. Nanti akan kita lihat setelah kita bersihkan apakah ini layak kita ganti ring piston atau harus kita melakukan bubut ya. Nah, perhatikan ke arah ring piston teman-teman. Nah, saya cari posisi yang lebih jelas. Ring piston ini ternyata sudah baret kuat ya.
dengan kata lain coreng, dan juga boleh dibilang rusak. Tidak layak piston ini untuk kita gunakan lagi. Inilah yang menyebabkan asap putih tadi ya teman-teman. Ring dan piston ini sudah haus, jadi tidak mampu menyapu, tidak mampu membersihkan sisa oli yang ada di dalam blok sehingga lolos ke ruang pembakaran. Itulah penyebab kenapa motor ini ngasap putih dan juga kurang bertenaga. Ini faktor utama ya teman-teman. Faktor utama tarikan mesin itu ada di bagian ring piston, blok, dan juga kawan-kawan. Nah, Anda sendiri bisa melihat kondisinya seperti apa. Ini kuat sekali, rusak sudah. Ini wajib kita ganti, dan juga ringnya sudah haus ya, sudah tidak kebuka, tidak kuat mencengkram ke bagian blok sehingga oli itu lolos ke ruang pembakaran. Lihat keraknya pun sangat tebal di kepala piston ini, di depan piston tebal sekali sehingga ya diperkirakan sekitar 2 mili atau 3 mili keraknya ini teman-teman. Baiklah teman-teman, sudah saya bersihkan. Inilah kondisi akhir setelah saya bersihkan. Ternyata boringnya atau bloknya ini cacat ya teman-teman. Ini baret atau coreng-coreng, katakanlah rusak ya. Ini yang menjadi faktor utama tadi, ngasap putih bersamaan dengan ring piston yang sudah rusak juga. Besok kita konsultasi apakah ini harus dilakukan penyekuran atau hanya ganti ring piston doang. Nanti bagaimana hasilnya kita lihat selanjutnya. Untuk hari ini cukup dulu video saya teman-teman. Hari ini hanya membongkar, besok baru kita mencari spare partnya. Coba lihat ke situ, itu kan dah ku bersihkan tadi bloknya. Nah, dah ku perhatikan. Nah, blok supaya apa? Supaya udah tahu kalau mudah kita ganti ring piston ngape tang dak lama ngasap lagi. Nah, ku ambilkan senter dulu. Sudah di. Seharusnya sih kayaknya ya. Nampak coreng kan di belah bawah ya, belah atas kuat coreng. Yo. Nah, temakannya nih weh, bagas oli karing tuh. Ih, nampak ih. Kasar tuh udah megang senter. Ya, bubur dah. Nah, ih. Yo, kuat coreng jadi kita ganti ring piston gue tak mampu. Lantar nang kalau dah ngasap lagi. Nah, yang menyebabkan tadi tarikannya tidak kuat waktu kita gas awal itu udah terlalu rang-rang, kampas gandanya itu udah habis. Gandanya seharusnya kan tebal tuh. Nah, itu hampir datang ke basinya. Nah, itu kalau kita ganti. Nah, itu loncengnya udah habis juga, udah termakan. Nah, jauh lalu. Itulah yang tergelincir tarikannya enggak. Itu kurangnya. Kurang tarikan. Itu kan tarikan kedua. Tarikan pertama di ring pistonnya. Sesuai dengan tenaga ring pistonnya rusak, ngasap. Makan oli kayak kampas gandanya itu karena gandanya karena. Namun kampas koknya itu udah nipis juga. Daripada kita bongkar 3 kali, lebih baik itu kita ganti. Koplenya. Jadi kalau mudah, kalau nggak bagus tarikannya udah ganti ganda, ganti lonceng, ganti bibit. Itu kami malam dia harganya mahal, jadi itu kita ganti. Nah, pamit itu kemungkinan masih bisa kita ansah. Biasanya bocor dia kalau udah itu kalau bisa untuk anak kita ganti.
Itu diwakilkan dari longgar yang menyebabkan asap putih masuk juga dari lisensi ya. Itu udah tuah kena ganti, itu udah jadi longgar, tuah ganti kan. Nah, udah longgar tapi Kemudiannya beliannya ya teh untuk nah itu jadi tarikan agak nganyot. Ganyotnya baru masuk gigi dia daan kita gas dak langsung jalan karena dia dak langsung mutar tuh ketinggalan nah kuat longgar mengatasi itu kita ganti karetnya ganti dampernya di dalam itu dibuka. Oke, demikianlah video dari saya teman-teman. Hari ini saya hanya membongkar dan melihat apa part-part bagian mana yang akan kita ganti. Besok baru kita cari ke toko. Karena di tempat saya spare part seperti ini bagian dalam tidak ada stok. Oke, demikian teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.